uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati, pada kesempatan yang mulia ini dalam menyampaikan insyaallah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini 2022 insyaallah akan dilaksanakan besok hari malam minggu pada sholat isya. Jadi moga sesederhana mungkin, dan insya Allah hari ini nanti undangannya akan diedarkan. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati, pada kesempatan yang mulia ini ada seorang wali, wallahu alam, yang disebut dengan Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya. Yang kita dengar dibuat untuk sholawat seperti tadi pagi oleh Pak Iwan itu ya. Jadi ilas tulil fir dausi ahla walal aqwa alan nari jahimi. Jadi bacaannya adalah walal aqwa alan nari jahimi. Ilahi lastulil firdausi ala walal aqwa alan naril jahimi wahabli tawwatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Moga mangke dilihat bacaannya, apabila ada yang kurang benar atau kurang kita luruskan. Sekali lagi, ilahi lastulil firdausi ala walal aqwa alan naril jahimi wahabli tawwatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sekali lagi, moga nanti bacaannya apabila kurang benar diluruskan. Itu maksudnya itu apa? Abu Nawas itu berdoa kepada Allah. Jadi dirinya itu merasa ahli neraka, bukan ahli surga. Terus kemudian dosanya seperti butirnya pasir di lautan. Tetapi Abu Nawas tidak sanggup hidup di dalam neraka, tidak hidup menerima siksaan panasnya api neraka. Jadi kemudian dan menyadari dirinya bukan ahli surga. Jadi ini adalah merupakan teladan seorang yang alim, meskipun ahli ibadah, ahli sedekah, ahli membaca Al-Quran, tetapi jangan sampai nanti kita itu merasa bangga dengan doa atau amalan yang kita lakukan. Tetapi orang yang imannya bagus tetap senantiasa tidak pernah merendahkan orang lain, justru yang direndahkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana seorang waliullah Kusmi itu kepada siapa saja, kepada ahli maksiat dirinya merendahkan. Sampai dengan orang pemabuk, sampai itu lebih mulia daripada saya. Dengan orang penjudi, sampai itu lebih mulia daripada saya. Begitulah akhlak daripada seorang Kusmi yang kita kenal dengan waliullah. Dan memang begitu syarat diantaranya waliullah itu adalah selalu merendahkan serendah-rendahnya, bahkan di bawahnya sandal. Itulah akhlak daripada seorang wali yang bernama Kusmi, termasuk Abu Nawas itu. Tidak pernah mengunggulkan amalnya atau ibadahnya. Kemudian seorang yang terkenal wali juga, ya, bagaimana minta ampun kepada Allah ketika Ibnu Al-Qayyim berjalan ketemu anjing, kemudian dia minggir karena takut najisnya anjing. Ketepatan akhirnya anjing itu diberi kelebihan oleh Allah, anjing bisa ngomong, kenapa kok kamu takut dengan saya? Kemudian Ibnu Qayyim menjawab karena takut kalau terkena anjing iliurnya, najisnya tadi itu. Kemudian anjing tadi itu menjawab,
Apabila manusia kena kotoran najis anjing, dibasuh dengan pasir, ya 7 kali, yang ketujuhnya dengan pasir. Atas izin Allah najis itu akan hilang. Tetapi kalau manusia itu hatinya kotor, meskipun dicuci dengan 7 kali seluruh air laut di dalam dunia ini tidak akan pernah itu suci. Nah inilah. Jadi najis zahir ini mudah dibersihkan, mudah dicuci, tetapi kalau kotornya hati, ya ini yang sulit apabila kita tidak sering-sering mencucikan hati kita. Ya dengan apa? Ya dengan zikir, dengan wirid, dengan punya sifat warok. Warok itu kehati-hatian di dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik bagi seluruh tubuh, dan apabila itu jelek maka jelek seluruh tubuh. Bagaimana keikhlasan daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah perempuan yang mengalami kehidupan berbagai macam liku-liku, dengan ujian, dengan keterbatasan, ketika saat itu dengan kemiskinan, dengan liku-likunya hidupnya. Ketika dia mencapai suatu kepuncaan, istilahnya itu akan dikawin dengan seorang yang raja atau sultan, dia tidak mau, malah menyembunyikan diri ke hutan. Karena menyadari dosa-dosanya, Rabi'atul Adawiyah itu menemukan jati dirinya, kesempurnaan imannya menjadi seorang waliullah dengan doanya yang sulit kita contoh. Bagaimana doanya Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, saya ini beribadah ini bukan karena takut juga nerakamu. Kalau saya ibadahku ini, cintaku kepadamu karena aku ini takut nerakamu, maka bakarlah saya ini di dalam api neraka. Sebaliknya kalau saya ibadah ini karena semata-mata saya ini hanya minta surgamu, maka tutuplah pintu surgamu. Tetapi ketika saya ini merindukan engkau, maka temuilah istilahnya itu adalah jangan kau tutupi semata-mata ibadahku ini hanya untuk cintaku kepada kamu. Lah inilah. Jadi maka dari sini bisa kita petik suatu pelajaran, janganlah kita mencintai ciptaan Allah, maka kita ini akan tidak mendapatkan suatu ketenangan, kemapanan jiwa. Tetapi cintailah Allah dulu sebelum mencintai makhluknya. Nah oleh karena itu kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita sama-sama belajar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu tidak akan mudah hati kita ini tertipu dengan dunia. Karena dunia adalah ujian, dunia adalah tipu daya, bagaikan fakta morgana. Ketika kita berjalan seolah-olah itu adalah air, ternyata tidak. Dan inilah yang harus kita contoh, suri taladani suatu sikap seorang orang yang kita kenal dengan waliullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan tutur saya dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.